Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo teman-teman semua, jadi pada hari ini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, materi yang pertama adalah tentang pengertian ideologi. Jadi, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara epistemologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Yang kedua adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil, namun dalam praktek ketatanegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Lalu yang kedua, pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasatya Pancakarsa berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya, pada keberlanjutannya, Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Lalu yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keempat, pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Presiden Abdul Rahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Lalu yang kelima, pada masa pemerintahan Megawati, menitikberatkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi, namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Lalu yang keenam, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Kepres nomor 27 tahun 1999. Namun SBY menandatangani Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Yang berikut, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Lalu yang berikut adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara.
Yang pertama adalah berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta berpikir kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Lalu yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang keempat adalah memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Lalu yang kelima, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Yang berikut materi tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam menggapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan berbangsa. Lalu yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu yang pertama, visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, visi antara, merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Lalu yang ketiga, visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Nah, materi yang terakhir ini kita akan membahas mengenai batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi, ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakatnya sejak lama. Adapun batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua, larangan terhadap komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, melarang pandangan ekstrim. Yang kelima, menciptakan norma baru melalui konsensus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.